Di sini pembahasan di kitab Namadzij min Adillah Ahlussunnah wal Jamaah, Ziaratul Kubur, hukum ziaratul kubur, apa hukum ziarah kubur? Sunnah. Karena sabda Rasulullah SAW, nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Ini riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Buraidah an abihi. Saya telah melarang kalian ziarah kubur. Maksudnya dahulu, nahaitukum kan fi'il madhi, dahulu saya telah melarang kalian ziarah kubur, fazuruha, maka ziarahlah sekarang. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kenapa di awal Islam Rasul larang, karena untuk agar tidak disamakan dengan berhala dan penyembahan berhala, agar mereka para sahabat sudah move on istilahnya dari kesyirikan dan menyembah selain Allah. Ketika iman mereka sudah kuat, baru diperintahkan untuk ziarah kubur. Karena dalam Ibnu Majah diriwayatkan, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur adalah mengingatkan kalian tentang akhirat. Wa Aisyah radhiyallahu anha naqalat, pernah Rasulullah SAW setiap malam untuk Aisyah dari Rasulullah SAW keluar di akhir malam ilal baqi, ke perkuburan Baqi, fa yaqul assalamualaikum. Rasulullah berkata, assalamualaikum dara qaumin mu'minin atakum ma tu'adun ghadan muajjalun inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad. Ini hadis Rasulullah mengucapkan salam di perkuburan, itu berarti Rasulullah ziarah, riwayat Muslim. Kemudian diketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan juga Sayyidah Aisyah juga, ya wahai Aisyah, katakan quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin hamdulillah mustaqdimin minkum minna wa mustakhirin inna insyaallah bikum lahiqun. Bahkan Rasulullah sampai mengajarkan Sayyidah Aisyah. Adapun ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW la'ana zuwaratul kubur, Rasulullah melaknat para penziarah kubur. Ada hadis seperti itu. Fa mahmulun inda ba'dil muhaqqiqin, dijawab dan disyarahkan oleh para muhaqqiqin, orang yang telah meneliti riset daripada hadis, kumpulan-kumpulan hadis. Idza kanat ziyaratuhunna li ta'didi syama'ilil mayyit, ini haram dan dilaknat kalau ziarahnya mereka, para peziarah itu hanya untuk menangis-nangis, ya, dan dan untuk menyebut-nyebut mayit dan tidak terima dengan takdir Allah, dan itu adalah adat jahiliyah. Nah, itu dilaknat yang seperti itu. Ini hukumnya haram, sepakat ulama, semua ulama bersepakat. Tapi kalau misalnya nggak ada yang seperti itu, untuk nangis-nangis, untuk melakukan yang haram, ya, tapi hanya membaca Quran, nah itu disunahkan seperti hadis-hadis yang di atas. Nah, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan ziarah kubur yang penting. Apakah boleh baca Quran untuk mayit? Imam Nawawi berkata, ya, ini sebagaimana dalam kitab Al-Majmu', bahwasanya disunahkan untuk berada atau duduk di sekitar kubur setelah proses perkuburan itu beberapa waktu, dan mendoakan kepada mayit dan istighfar kepada Allah untuk mayit. Itu ada nas oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh para ashab Syafi'i, dan mereka berkata disunahkan membaca beberapa ayat atau surat daripada Al-Quran. Kalau bisa menghafalkan Al-Quran itu lebih afdal. Nah, ulama berbeda pendapat apakah pahalanya sampai atau enggak. Yang masyhur dari madhab Syafi'i dan Jamaah bahwasanya tidak sampai pahalanya. Tapi ada pendapat beberapa ulama, di antara Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama dan beberapa ashab Syafi'i, bahwasanya pahalanya sampai. Nah, maka dari itu hendaknya lebih baik ketika kita selesai membaca Al-Quran atau zikir, kita membaca Allahumma ausil, ya Allah sampaikan pahala yang kami baca kepada fulan. Nah, ini jadi membaca Al-Quran itu semua ulama sepakat bolehnya, cuma hanya sampainya pahalanya itu ada perbedaan pendapat antara ulama. Dan juga memang sebagian besar mayoritas berpendapat bahwasanya sampai pahalanya. Nah, kemudian ada hal-hal lain yang berhubungan dengan postingan yang tadi. Ini semuanya yang berhubungan sih sebenarnya. Apakah boleh kita mengusap-ngusap kubur? Katanya di sini tidak ada larangan langsung dari syariat, dan hukumnya kalau tidak ada langsung dari hadis dan dari Quran, berarti ulama yang berijtihad apa hukumnya.
Sebagai mayoritas ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan boleh tanpa makruh. Dan dalilnya semuanya ada, ya. Bahwasanya pernah Abu Ayyub Al-Ansari sedang mengusap-ngusap ya wajahnya di kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah seperti itu. Kemudian Sayyidina Bilal juga seperti itu dan lain-lain, itu yang mengatakan boleh. Tapi sebagian mengatakan makruh, dan Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan makruh kecuali kalau tidak bisa ditahan rasa rindu atau sebagainya seperti Sayyidina Bilal dan Abu Ayyub Al-Ansari, maka itu diperbolehkan karena dia tidak tahan karena kerinduan, ya. Wahakadha. Dan lain-lain. Apa hukumnya? Nah, di postingan tadi ada katanya di zaman Nabi itu cuma nggak ada tandanya kecuali cuma tanah aja. Nah, kenapa kita sampai membangun-bangun di atas kuburan? Di sini ada pertanyaan. Apa hukumnya membangun di atas kuburan? Ada dua keadaan. Yang pertama, kalau di tanah miliknya atau milik orang lain tapi diizinin, itu boleh, makruh, hukumnya makruh tapi nggak sampai haram. Iya, betul, kuburnya orang-orang sholihin boleh dibangun atasnya, ya, walaupun dengan berbentuk kubah. Untuk apa? Untuk menghidupkan ziarah dan biar orang bertabaruk dengan para kaum sholihin. Imam Al-Halabi berkata, walaupun di musabbalah itu tempat kuburan-kuburan yang umum, dan difatwakan seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kuburannya wakaf atau khusus, nah itu kalau orang-orang biasa itu hukumnya haram untuk dibangun apapun, ya, karena itu akan mempersempit untuk kuburan yang lain. Ya, itu kalau yang wakaf berarti kan nggak beli. Nah, khusus siapa aja boleh kuburin di situ, pemakaman umum, ya. Nah, kalau beli tanahnya ya udah boleh. Ya, tapi kalau bukan beli, tanahnya wakaf, itu nggak boleh karena mempersempit untuk orang lain. Nah, sekarang ada hadis, ya, ada hadis bahwasanya Nabi SAW pernah melarang untuk tajsisul kubur, untuk tajsis artinya di plester atau dikotakkan, ya, sebuah kubur. Dan nggak boleh juga untuk membangun apapun, nisan dan sebagainya, dan nggak boleh nulis apapun di situ. Ada larangan seperti itu. Tapi jumhurul ulama, ya, menjelaskan bahwasanya larangan tersebut bukan litahrim, bukan haram. Imam Abu Abdillah Al-Hakim Sahibul Mustadrak itu ketika menyebutkan hadis ini, katanya ini hadis tidak diamalkan. Kenapa? Karena para ulama muslimin dari barat dan timur, yaitu menuliskan hal ini, menuliskan sesuatu di atas nisan dan membangun sesuatu di atas nisan. Nah, apa dalil mereka? Mazhab Hanafiyah mengatakan wa tukrahu ziyadah ala shibr wala ba'sa bil kitabah. Jangan lebih dari satu shibr atau satu jari, ruas jari, ya. Kuburan tidak terlalu tinggi tapi boleh ditulis, ya. Karena Rasulullah SAW pernah diriwayatkan Rasulullah sendiri itu meletakkan batu besar di atas kuburannya saudara susuannya Utsman bin Maz'un. Beliau bersabda, ata'allam biha qabra akhi wa adfan ilaihi man mata min ahli. Saya meletakkan batu ini agar saya bisa mengetahui mana kuburan saudaraku, dan saya akan menguburkan yang wafat daripada keluargaku di sekitar sini. Nah, di sini berarti boleh tulis. Mazhab Maliki juga untuk maslahat, untuk biar diketahui kuburan siapa, itu tidak makruh. Nah, mazhab Syafi'i makruh, ya, makruh untuk dipoles atau dicat dan sebagainya. Tapi kalau untuk hanya dibuat gundukan, itu tidak makruh, ya. Nah, dan juga hukumnya sama seperti yang tadi, kalau orang-orang soleh dan para nabi-nabi itu nggak apa-apa dijadikan bangunan atau kubah agar untuk diziarahi. Tapi kalau orang lain tidak boleh, kecuali kalau tanah sendiri tidak apa-apa. Nah, ini sekitar yang berhubungan dengan ziarah kubur. Ini semuanya ada referensinya, ya.
dan lain-lain. Kalau misalnya ini sebenarnya perlu dikaji ya, kita ahli sunnah wal jamaah perlu mengkaji ini agar kita mengetahui dalil-dalil yang kita lakukan, bahwasanya kita nggak sembarangan, dan mereka punya dalil penyangga, kita juga memiliki dalil pengamalan. Wallahu a'lam bishawab.